Hari ini kita akan bahas tentang yield. Yield itu adalah apa ya, kalau disimpelkan bahasa Indonesia kan mungkin berapa banyak jumlah susut yang terjadi saat kita memproduksi sebuah bakso. Nah, ini penting karena mau pengusaha pabrikan atau mungkin pedagang biasa pun mereka wajib menghitung ini untuk menentukan seberapa banyak untungnya. Dan hari ini kita akan bahas tentang yield ini, apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Sebelum kita masuk ke materinya tentang apa saja yang mempengaruhi yield, kita perlu tahu dulu sebenarnya sudut pandangnya gimana. Karena agak-agak beda antara pedagang bakso biasa dan juga yang sudah kelasnya pabrik. Ini, kalau pabrik tentu perlu mengetahui yieldnya karena mereka biasanya bergerak di bidang yang menengah atau ke bawah. Dalam arti segmen marketnya itu yang menengah atau yang murah sekali. Nah, semakin murah tentu mereka perlu memperhitungkan berapa banyak susutnya. Karena susut itu selalu harus dihitung dari biaya supaya nggak tekor. Dalam arti misalkan nih yieldnya ya let's say 95%. Berarti kalau 1 kilo adonan kurang lebih susutnya adalah 5%. Jadi sekitar 50 gram. Nah, kalau pabrik tentu perlu menghitung itu untuk memasukkan itu ke biaya. Sehingga harga jualnya pabrik biasanya sudah termasuk cost-nya apa, yieldnya berapa persen, terus profitnya berapa, packaging berapa, dan sebagainya. Nah, itu kalau dari sisi pabrikan. Kalau pengusaha, selain menghitung biaya, mungkin perlunya adalah tentang apa ya, besar kecilnya bakso yang dicetak itu mau seberapa. Karena kan kembali kalau pabrik jual frozen biasanya berdasarkan butir atau gramasi, satu pack ini sekian gram. Kalau pedagang bakso kan porsinya berapa bijinya, pentolnya kan gitu. Nah, jadi persepsinya beda karena yang satu memang murni masalah biaya, keuntungan dan sebagainya. Kalau pedagang selain biaya, mereka juga ada masalah image, masalah tampilan, sehingga orang yang beli ini kok kecil-kecil ya, atau mungkin wah besar nih, enak. Nah, seperti itu. Jadi sudut pandangnya beda. Itu yang perlu diketahui pertama, kenapa kok yield itu penting untuk diperhitungkan dan diketahui. Nah, oke, sekarang faktor apa saja yang mempengaruhi yield? Seperti yang sudah saya sampaikan, yield itu biasanya dihitungkan berapa banyak susutnya. Jadi misalkan tadi 95%, berarti 5% susutnya. Nah, kalau kita ngomong secara beratnya saja, itu akan banyak faktor-faktornya. Gini deh, kita ke pedagang dulu. Pedagang tadi kan ada dua, selain tentang beratnya untuk keuntungannya, ada juga tentang visualnya, besar kecilnya. Nah, umumnya kalau orang-orang pedagang itu sukanya jualnya yang besar, sehingga pembeli itu puas. Tapi problemnya terkadang mereka membesarkan baksonya ini bukan berdasarkan yieldnya, tapi berdasarkan bahan tambahan. Apa contohnya? Pemakaian baking soda, baking powder, sodium bikarbonat, soda kue, ya sebangsanya itulah. Itu bisa membesarkan baksonya sehingga ketika kena panas, hasil baksonya ini kelihatan besar. Semakin besar kan semakin disukai. Problemnya ini, kalau kondisinya ditaruh mangkok nih, kan disiram kuah, itu kan membesar karena pengembang tadi. Problemnya, si pelanggan tadi makannya dia itu selagi hangat panas atau mungkin sambil ngobrol, sehingga lama-lama ketika dingin hasilnya akan mengecil. Nah, problemnya kalau kita tidak membesarkan bakso berdasarkan yieldnya, berdasarkan yang sebenarnya, tapi memakai bahan seperti pengembang, problemnya di situ. Pertama disajikan besar, lama-lama mengecil, sehingga mungkin pelanggan akan berpikir tambah kecil ya. Kalau dia nyampein sih enak, bagaimana kalau nggak nyampein? Itu kan bahaya, tiba-tiba diam-diam nggak balik, atau mungkin yang lebih parah cerita, jangan beli bakso di sana lah, kecil-kecil, ditipu, pertama netok besar, habis itu kecil. Nah, itu kan malah bahaya. Jadi untuk mempertahankan yield sebenarnya itu bukan dari pengembang tadi. Oke, pengembang itu mempengaruhi visual, iya, cuma itu temporary. Jadi sangat-sangat temporary itu sangat-sangat sementara saja. Sehingga kalau Anda memang perlu yang konsisten, Anda ingin menjual bahwa ini bakso saya memang besar-besar, Anda perlu memakai cara yang benar. Jadi bukan pakai pengembang tadi. Nah, oke, jadi bahasan pertama kita adalah pengembang itu membantu membesarkan tapi tidak mengaruhi yield. Jadi kalau panas besar, ya dingin kecil lagi. Itu tentang pengembang, baking soda, baking powder dan sebangsanya. Sekarang masuk ke topik utamanya, bagaimana mempertahankan yieldnya ini supaya bagus. Ada beberapa faktor yang terjadi ini. Yield itu ditentukan mayoritas. Jadi misalkan susut, ya kita ngomong susut lah biar nggak yield, biar nggak susah. Susut itu ditentukan pertama berdasarkan berapa banyak air cairan yang bisa ditahan di bakso.
Itu yang faktor utamanya. Nah, kalau kita sudah ngomong tentang cairan yang ditahan di bakso sehingga dia nggak susut, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah cara merebusnya. Dan yang kedua baru ke bahannya, resepnya. Cara rebusnya. Nah, kalau cara rebus Anda benar, seharusnya yield Anda, susut Anda juga akan bagus. Dalam arti sedikit sekali. Problemnya, saya temui banyak yang cara merebusnya itu masih salah. Nah, ini perlu diperbaikin. Dan yang cukup menarik, ada satu lagi kesalahan seperti ini. Nggak tahu ini mitos dari mana. Jadi ketika mereka selesai merebus, bakso ditiriskan, itu dicemplungkan ke air dingin. Nah, ini masalah. Kenapa? Satu, secara fungsi, dari panas ke masuk ke dingin, itu nggak ada fungsi apapun. Yang kedua, ada ikatan-ikatan tertentu itu akan jadi malah nggak bagus. Contohnya gini, tepung itu kalau kena suhu panas dia akan melebar, ya kan? Ketika kena dingin dia akan menutup. Nah, problemnya adalah ketika dari panas tadi direbus, kita pindah ke dingin, kan masih mengembang ini. Masuk ke dingin, dia ketika akan menutup ini, air dari dinginnya tadi itu akan masuk semua. Sehingga ketika pertama Anda setelah masuk dingin tadi, Anda angkat dan tiriskan, bakso Anda kelihatan besar. Problemnya adalah seiring berjalannya waktu, airnya ini akan keluar semua. Jadi kalau Anda memperhatikan ada bakso yang cepat sekali berkeringat, cepat sekali berlendir, padahal mungkin nggak bau, mungkin belum busuk. Problemnya mungkin di sana, cara merebusnya salah. Nah, ketika cara merebusnya salah seperti ini, otomatis susutnya pun juga akan semakin besar, dan ini pasti merugikan. Itu dari cara merebus kan, ada yang salah, dan ya solusinya gampang, kita tinggal memperbaikin aja dengan cara rebus yang tepat. Oke, itu gampang. Faktor yang kedua adalah dari resep dan juga bahan. Nah, ini tadi kan saya ngomong susut itu mayoritas dari cairan, dari air. Ada beberapa faktor yang bisa mempertahankan air supaya dia stabil di dalam bakso. Nah, kalau kita ngomong dari bahan, itu ada yang namanya protein kan. Protein selalu mengikat air ini tadi supaya dia stabil. Nah, kalau proteinnya mau bagus, berarti faktor yang perlu kita perhatikan pertama adalah kualitas daging kita gimana. Semakin bagus kualitas daging kita, semakin premium grade-nya, seharusnya susutnya juga akan semakin kecil, semakin stabil ukuran bakso kita nanti. Ya, saya tahu problemnya kan mungkin mahal. Lalu pertanyaan yang muncul adalah gini, kalau kualitas grade-nya nggak bagus gimana? Atau mungkin dagingnya bagus, premium, tapi frozen gimana? Nah, kalau Anda ngikutin channel HMPRAS saja, Anda tentu sudah tahu solusinya bagaimana kan? Kalau yang frozen, pakai Vendapos, brand fosfat supaya membantu aktivasi proteinnya bagus sehingga optimal menahan airnya. Nah, kalau yang grade-grade-nya nggak bagus, Anda perlu menambahin protein tambahan. Apa? Contohnya banyak, bisa M100FT atau juga ISP. Jadi banyak faktor yang bisa Anda lakukan. Itu kalau dari dagingnya. Lalu yang kedua, untuk mempertahankan cairannya selain dari proteinnya tadi, ada alternatif lain nggak dari bahan? Tentu jawabannya ada. Ada beberapa bahan yang bisa membantu untuk mempertahankan airnya itu tetap dalam bakso sehingga susutnya itu kecil sekali. Contohnya apa? Sudah saya sebutkan, yaitu M100FT, serbuk protein. Dan yang kedua ada karagenan KRI 02. Nah, kedua bahan ini adalah pengikat cairan sehingga harapannya ketika dipakai kedua-duanya hasilnya itu lebih stabil di baksonya. Jadi selain baksonya kita kenyal, susutnya dia akan kecil. Kenapa? Karena kedua bahan itu mayoritas adalah mengikat cairan. Nah, kalau selain itu ada nggak bahan lagi? Ada. Alternatif lain yang bisa Anda pakai adalah putih telur. Tapi saya nggak terlalu menyarankan. Kenapa? Karena putih telur sendiri sudah dalam bentuk cairan. Sehingga walaupun dia protein, dia bisa mengikat tambahan cairan, cuma nggak maksimal. Ya karena itu tadi dia sudah cairan. Jadi kalau kepepet Anda nggak bisa dapat M100FT, Anda nggak bisa dapat karagenan, ya paling gampang bisa pakai putih telur, itu bisa. Nah, terus kalau mau yang cara lebih akal-akalan, Anda bisa pakai agar-agar, itu bisa, tapi hasilnya tentu nggak akan bagus seperti karagenan. Kenapa? Saya sudah pernah bahas, kenapa kok karagenan itu bisa dipakai enggak? Ya kalau Anda nonton di YouTube, Anda bisa cek linknya di atas, Anda bisa sana. Saran saya sih, kalau kepepet aja silahkan pakai, kalau enggak jangan. Lebih baik Anda pakai karagenan. Nah itu, jadi ada beberapa trik yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan susutnya itu supaya sekecil mungkin sehingga kita bisa lebih untung dalam berjualan. Nah kalau Anda punya pertanyaan silakan, soalnya
kayaknya tidak sesimpel bahasan saya, karena ada faktor satu lagi, itu dari cara komposisi resep. Kalau ini sudah susah sih membahasnya, di bentuk materi mungkin susah, makanya saya nggak bahas tentang keseluruhan resepnya. Saya cuma bahas tentang caranya ngerebusnya tadi gimana, pemilihan bahannya gimana, dan juga bahan tambahnya apa. Nah, kalau Anda masih penasaran, Anda mau otak-atik resep yang semakin bagus, ya konsultasi aja lah di nomor WA, seharusnya ada di deskripsi. Anda silahkan kontak saja di sana. Oke, hari ini itu saja. Saya harap materi hari ini membantu Anda supaya susutnya Anda sedikit, sehingga harapannya keuntungan Anda bisa lebih besar.